Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang eskalasi bisnis. Eskalasi bisnis merupakan suatu pengambilan keputusan oleh manajer di mana hal tersebut sangat berpengaruh untuk kedepannya bagi perusahaan atau bisnis lainnya. Dalam setiap kasus, memiliki keputusan yang dibuat sebagai akibat dari keputusan yang dibuat sebelumnya. Kunci untuk membuat keputusan dalam konteks dinamis adalah mampu membedakan antara situasi di mana ketekunan itu tidak terbayarkan. Ketekunan yang salah arah dapat mengarahkan kita dan membuang-buang waktu, energi, dan uang. Namun, jika ketekunan yang terarah dapat mengantarkan bayaran yang pasti. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penetapan pilihan berbagai alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Jadi, pengambilan keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan maupun kegagalan. Kegagalan seseorang dalam mengelola perusahaan. Pada bisnis pun sangat berpengaruh penting untuk kedepannya agar bisnis dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Stoner et al. 1995 menyatakan bahwa pembuatan keputusan berarti mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu. Jika menurut Soehachi 2010, seseorang mengambil keputusan harus memperhatikan hal-hal seperti logika, realita, nasional, dan pragmatis. Jebakan eskalasi bisnis. Ada juga jebakan eskalasi bisnis di mana ketika tidak ada orang yang sulit sehubungan dengan akibat dari keputusan yang diambil dan dilaksanakan. Orang yang merasa terjebak karena mereka tidak pernah menyadari atau menyangka dari keputusan-keputusan terdahulu yang diambil oleh mereka. Tindakan atau langkah yang menggunakan pendekatan inkrementalis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, keputusan-keputusan dibuat dalam langkah-langkah kecil. Yang kedua, masing-masing keputusan ditentukan oleh keputusan berikutnya. Yang ketiga, mengambil keputusan memperhatikan keadaan sekarang dan di sini. Yang keempat, mengambil keputusan yang memperadukan keadaan sekarang dan di sini. Konsep-konsep eskalasi sering dijumpai pada keputusan-keputusan keuangan dan pada bisnis. Ada 3 hal yang harus dilibatkan, yaitu yang pertama, tindakan tersebut menimbulkan biaya-biaya. Yang kedua, ada peluang untuk mundur atau bertahan. Yang ketiga, akibat-akibat dari keputusan mundur atau bertahan yang bersifat tidak pasti. Beberapa hal yang menjadi penyebab eskalasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat investasi. Semua keputusan yang menyangkut investasi mengandung sifat eskalasi. Bagaimanapun, investasi dalam konteks keuangan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, biaya, penerimaan, dan waktu. Biaya diartikan sebagai investasi yang dibuat untuk mendapatkan perolehan yang sering disebut penerimaan di masa yang akan datang selama kurun waktu tertentu. Waktu adalah periode antara investasi dan saat di mana biaya-biaya terlampaui oleh penerimaan. Kemungkinan eskalasi dalam bidang konteks investasi muncul pada saat keputusan-keputusan yang terlihat buruk pada saat 1. Biaya-biaya melompati perkiraan. Yang kedua, penerimaan berada di bawah yang diramaikan
Dan yang ketiga, kedua hal tersebut, poin 1 dan 2, terjadi bersamaan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Psikologis memainkan peran yang sangat penting dalam memunculkan eskalasi pengambilan keputusan. Meskipun faktor psikologis bertahan merupakan hal yang kompleks, namun dapat digolongkan setidaknya menjadi 4 faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama, pengelolaan kesan. Yang kedua, kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini bersifat mendorong eskalasi. Kompetisi mendorong terjadinya eskalasi karena beberapa faktor, di antara lain 1, kecenderungan orang yang menyukai harapan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, orang cenderung ingin memperoleh kembali investasi-investasi yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, orang cenderung ingin berkesan wah pada orang lain. Yang keempat, orang cenderung mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut. Yang ketiga, faktor yang ketiga itu penyelewengan persepsi. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa orang melihat apa yang ingin dia lihat dan menyebabkan orang lain ini menyangkut persepsi. Terkait persepsi, informasi memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Ada 4 faktor. Yang pertama, pengelolaan kesan. Yang kedua, kompetisi atau persaingan. Kompetisi bersifat mendorong eskalasi. Kompetisi yang mendorong eskalasi, terjadinya eskalasi karena beberapa faktor, antara lain 1, orang yang cenderung menyukai harapan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, orang cenderung ingin memperoleh kembali investasi-investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga, orang cenderung ingin berkesan wah pada orang lain. Yang keempat, cenderung mencegah kerugian lebih lanjut. Yang ketiga, penyelewengan persepsi. Informasi memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bagaimana informasi diproses berpotensi diselewengkan secara sistematis untuk membangun persepsi tertentu. Penyelewengan proses informasi dapat terjadi dalam hal memberikan informasi yang menentukan dan buat meragukan atau melemahkan keyakinan yang sudah ada. Oleh karena itu, pendapat kritis atau peringatan cenderung diabaikan oleh pengambil keputusan. Lebih baik cenderung memperhatikan informasi-informasi yang meneguhkan pertimbangan mereka. Yang keempat adalah penyelewengan pemikiran. Faktor organisasi dan kelembagaan. Dalam konteks organisasi, sering ditemukan keadaan di mana sekali proyek atau program dimulai, proyek atau program tersebut akan terus dijalankan dan tak bisa dihentikan. Meskipun jelas-jelas tidak ada alasan lagi untuk melanjutkannya, hal demikian disebut eskalasi kelembagaan. Eskalasi yang dipicu oleh suatu kelembagaan atau situasi kelembagaan. Ada setidaknya 3 faktor utama yang terkait dengan eskalasi kelembagaan, yaitu 1. Kelembagaan administrasi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, kelembagaan perusahaan atau organisasi. Dalam hal tertentu, sebuah program dapat menjadi begitu dekat dengan jati diri sebuah lembaga atau perusahaan sehingga menjadi tabu untuk dikritisi. Program menjadi sulit untuk dihentikan sekalipun jelas tidak efektif hanya karena diletakkan dengan kelembagaan organisasi yang menimbulkan ketakutan akan rasa malu karena pemberhentian program berarti kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Tamizi, NIM 191304 019.
Saya akan menerangkan dari konsep eskalasi bisnis. Konsep eskalasi sering dijumpai pada keputusan-keputusan keuangan dan pada bisnis. Ada 3 hal yang harus dilibatkan, yaitu tindakan tersebut menimbulkan biaya-biaya, dan kedua ada peluang untuk mundur atau bertahan, yang ketiga akibat-akibat dari keputusan mundur atau bertahan bersifat tidak pasti. Beberapa hal yang menjadi penyebab eskalasi adalah sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, hakikat investasi. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor organisasi atau kelembangan dalam konteks organisasi. Kunci eskalasi bisnis untuk startup. Yang pertama, tahap siklus hidup adopsi startup, yaitu tahap startup terdapat menjadi 3 jenis, yaitu startup, didesain atau mencari produk market fit. Startup tahap akhir disesuaikan untuk mencari model bisnis yang bisa diulang-ulang dan eskalasi. Yang kedua, mencari konsumen yang tepat, yaitu pada dasarnya jenis konsumen itu adalah 4 jenis. Yang pertama, inovator, dan yang kedua, early adopter, yang ketiga, early adopter dan early majority, yang keempat, late majority. Yang ketiga, hindari prematur scaling, yaitu dimana yang menggunakan scaling akuisisi pelanggan yang berlebihan, membangun produk tanpa terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan pasar. Scaling itu tidak bisa dipastikan kalau hanya punya produk bagus dan tim entrepreneur yang bagus saja. Ada banyak aspek penentunya. Sekian video dari saya. Terima kasih.